Halo Ibu, selamat pagi. Halo, selamat pagi juga kakak. Maaf ya mengganggu waktunya ya. Nggak apa-apa Ibu. Boleh kenalan nggak ini dengan Bunda Boleh. siapa nih? Nama saya Ibu Suripa, nama anaknya Fitri Sahira, umur 4 tahun, belum sekolah. Udah ikutan bimbel gratis Kalsria dari kelas berapa? Dari usia berapa sorry? Dari 3 tahun, pokoknya semenjak ada di lantai atas udah ngikut nyampe sekarang. Kenapa mau ngikutin anak ini Bu? Biar anaknya bisa sendiri, bisa tahu, bisa banyak teman. Pokoknya buat anaknya, perkembangan anaknya sama temen-temen deh Bu. Nah sekarang kalau Ibu lihat, kelihatan nggak sih perkembangannya sesudah ikutan? Bisa, sekarang udah bisa apa itu, mewarnain bisa, ngitung udah bisa. Cuman memang kalau nulis ABC itu memang masih kurang Bu. Nah menurut Ibu nih, bimbel Kalsria bermanfaat banget nggak sih untuk? Bermanfaat banget. Ya. Buat saya bermanfaat. Ada sepatah dua kata untuk bimbel gratis Iya. Kalsria? Bimbel ceria, yes. Terima kasih ya Bunda. Ya sama-sama. Halo Bunda. Halo. Selamat pagi. Pagi. Maaf mengganggu waktunya ya. Iya. Boleh kenalan nggak ini dengan Bunda Boleh. siapa ya? Mama Reno. Mama Reno kelas berapa? Reno baru 3 tahun. Oh, baru 3 Iya, baru ikut. Udah ikutan bimbel KHK Iya. dari usia berapa? Baru ikut. Berapa lama Ibu? Baru 2 minggu. 2 minggu ya? Iya. Awalnya gimana tuh kok bisa tahu? Awalnya ya turun, ngikut-ngikut temen-temennya. Lama-lama dia ikut-ikutan. Jadi pengen. Udah belajar apa, baca itu apa, nulis gambar, menggambar, mewarnai. Sejauh ini berasa manfaatnya ya? Iya, alhamdulillah. Renonya senang juga ya? Iya. Ini ya Renonya ya? Iya, ini Reno. Oh, ini Reno. Reno lagi makan. Reno tadi belajar apa hari ini? Reno belajar apa? Mewarnai gitu. Mewarnai ya? Mewarnai dong, ngomong. Iya gitu, mewarnai dong. Nggak perlu malu dia mah. Senang di bimbel gratis Kalsria ya? Happy? Kak. Oke Sobat Kal, hari ini kita ada di bimbel mana semuanya? Nah, di sini bimbel Nagrak itu berkisaran ada sekitaran 70 anak. Di sini anak-anaknya banyak banget. Ayo ikuti keseruan kita pada hari ini. Sebelumnya nggak kenal nggak sayang? Ada yang udah kenal belum sama saya? Mohon maaf ya, kalau Bunda udah lama nggak kesini dan ternyata kalian sudah pindah ke bawah, biasanya di lantai atas ya. Nah waktu lantai atas Bunda masih datang nih, pindah ke bawah belum datang udah anaknya banyak ya. Oke, perkenalkan nama saya Nita ya. Siapa namanya? Nita. Biasa anak-anak panggil Bunda Nita. Ya, jadi Bunda yang memulai Kalsria di semua area Jabodetabek itu kami yang memulai, Bunda yang mulai ya. Nah ini sekarang kalian mungkin 2 bimbel terakhir yang terbaru ya. Sebelumnya kan yang paling baru Mabes ya. Nah sebelum Mabes itu kalian Kalsria mau memberikan bimbingan belajar yang pastikan anak-anaknya udah mengenal huruf, mengenal angka ya. Jadi yang kalau belum bisa sini dulu ya. Sini dulu. Anak-anak yang mau belajar nari di ujung sana ya. Sisanya sama Bunda. Ya, yang nari sama Kak Haji. Ya. Sisanya semua sama Bunda. Belajar bahasa Inggris ya. Mau nari sama Kak Haji di ujung sana yuk, di ujung sana yuk. Di sini aja deh. Yang mau nari ke sebelah sini. Ada mikrofon. Ayo yang mau nari sebelah sini. Yuk bikin barisan dulu. Bikin barisan. Rentangkan tangannya, jangan sampai bersentuhan. Rentangkan tangan. Rentangkan tangannya. Gerak. Yo, yang pakai tas boleh turunin. Oke, yuk kita pemanasan dulu bentar. Tangannya gini ke depan. Ayo hitung sampai 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yuk, tangannya diginiin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebelahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekarang tangannya gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebelahnya.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, gampang. Tadi yang dibuka kaki sebelah apa? Kiri. Oke, kalau sikap siaga tetap yang ditutup, yang dibuka juga kaki sebelah kiri. Intinya kaki kanannya nggak usah gerak, diam. Nggak ada yang gerak kaki kanannya, oke? Yang gerak cuman kaki sebelah kiri, berbarengan sama tangannya. Perhatiin kakaknya. Dari sikap semula gini kan tadi, ini kaki kiri kakaknya. Masuk yang kedua, sikap siap, tangan kiri dibuka, kaki kiri dibuka, silang, oke? Udah bisa sampai sini? Oke, masuk yang ketiga. Perhatikan ke sikap siaga atau kuda-kuda sejajar nih. Dari sikap siaga, aba-abanya sikap siaga, kaki kirinya tutup, habis itu buka lagi, kuda-kuda sejajar. Dari arah sini biar kelihatan nih. Dari sikap siap ke sikap siaganya. Sikap siap ke sikap siaga, kaki kiri tutup, turun, buka lagi kaki kiri. Ingat, habis ditutup dibuka lagi. Tarik tangannya ke pinggang. Nah, oke, hitung 1 sampai 50, hitung mulai. Bagus. Kalau nggak ada yang hitung, ulangi 1. Oke, kembali ke sikap semula. Jadi gini, lihat kebunku, alangkah indahmu. Turun, kakinya kan ke belakang gini. Udah, baru tangan lihat kaki gini nih, tangan lihat kakak. Merah, kuning, merah, kuning, hijau. Bisa? Jadi gini, kan lihat kebunku, alangkah turun. Bisa kan? Merah, kuning, lompat. Baru rupa-rupa, agak turun dikit badannya. Rupa-rupa warnanya. Baru gini, kiri kanan. Tangannya lihat tangan. Kiri, kanan. Kulihat. Udah gini, tangannya gini, bukan gini. Gini tangannya gini. Kiri, kanan. Kulihat saja banyak. Bikin pohon, baru bikin pohon. Pohon cemara. Puter, tahu lagunya kan? Coba mana kakak? 1, 2, 3. Lihat kebunku. Putar tangannya. Alangkah indahmu. Merah, kuning, hijau. Rupa-rupa warnanya. 6 ditambah 4, gimana cara ngitungnya? 6 di kepala, 4 di tangan. Setelah 6 berapa? 7, 8, 9, 10. Jadi berapa hasilnya? 10. Oke. Pinter semua nih ya. Kita mau lanjut lagi nggak pengurangan? Iya. Bisa nggak? Bisa nggak? Atau tambah-tambahan tapi yang belasan deh kakak ajarin. Tunggu ya, kakak hapus dulu ya. Kalau belum kelas berapa? Aku kelas 2, Kak. Aku PAUD. Kamu PAUD. Tunggu ya, kakak bikin dulu. Tunggu, nggak boleh lihat. Kita hitungnya dari yang belakang dulu. Misalnya 3 tambah 2 berapa? Tangan kanannya 3, tangan kirinya 2. Berapa hitung? 1, 2, 5. berapa? Oke, pinter. Kalau udah 5, satunya turun ke sini, ke bawah. Jadi hasilnya berapa? 5. Ih, pinter banget sih. Lagi. 4 tambah 3, gimana tadi cara hitungnya? 5. Salah. Gimana? Tangan kanannya 4, tangan kirinya 3. Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi berapa? Satunya turun jadi 17. Pintar. Oke, lanjut. 7 tambah 1 gimana?
Di kepala 7, di tangan 1. Habis 7 berapa? 8. Oke, pintar. Lanjut lagi. 7 tambah 9. Di kepalanya kamu simpan 9. Tangannya 7. Coba mana tangannya 7, keluarin. Mana? Habis 9 berapa? 9, 10, 11, 12. Berapa? 16. Satu taruh satu taruh sini. Oh, langsung ya tadi ya, 16. Jadi hasilnya berapa? 168. Gimana? 168. Ini bahasa Indonesia dulu ya. Coba semua pengucapan bahasa Indonesia dulu. Ini angka berapa? 671.448. Sekarang di Inggrisin ya. 671 berapa? 671 600 berapa? 671. Oke, ribu deh. No. Enggak. 671.000 dulu. Ribunya apa? 1000, ya, oke. 671,000 and then 400. Good. Oke, kamu dapat hadiah ya. Nanti habis ini ya, satu ya. Oke. Oke. Jadi udah benar ya. 671,000 kan ribu kan? 448. Oke, udah. Oke, sekarang sendiri. Siapa yang berani? Coba. Yang ini dulu. Oke, kamu. Oke, kamu sendiri. Ayo. Ayo kamu sendiri. Oke. Oke, coba. Berapa? Kan baca. Cara gini, kalian baca dulu lah bahasa Indonesianya. Ini angka berapa? 337. Nah, 300 berapa? 337. 300 siapa? Berapa? 300. No. 300. Nah, kan ratusan kan? 300, oke? 300. 300. 37. Good job. Oke, ya. Oke. Sekarang ini siapa mau jawab yang ini? Nomor 6. Oke. Siapa? Nomor 6. Nomor 6. Siapa mau coba? Kamu. Coba kamu lagi. Oke, lagi. Baca dulu Indonesianya. 14.219. Oke, Inggris. 14. Bukan 40, 14. 14 apa? 14. 14,000. Ya. 219. Good job. 19 ya, bukan 90 ya. Oke, good job. Wah, minggu depan semoga Bunda datang lagi. Kita lanjut ya. Ya, kerjaan soal lanjutannya ya. Oke. Oke, diberesin ya. Oke, kita kumpul ya. Oke. Suara gajah? Suara harimau? Suara harimau? Oke, kita mau joget. Sesudah mengikuti kegiatan belajar dan ekstrakurikuler, sekarang waktunya icebreaker. Semua adik-adik diajak joget biar tidak jenuh dan energinya tersalurkan. Nah, abis itu lanjut upacara bendera deh. Suaranya?
Selesai upacara bendera, adik-adik lanjut main games bareng-bareng. Ini adalah salah satu kegiatan favorit mereka juga nih. Siapa sih anak-anak yang gak suka main games? Kegiatan main games juga ada manfaatnya untuk anak-anak, yaitu mengajar mereka untuk berkoordinasi dan bekerja sama satu sama lain. Oke, udah dapat jawabannya apa ya? Ingat ini seputar kesehatan aja ya. Udah kan Sandra? Udah, oke. Jawaban kamu apa? Cuci tangan. Cuci tangan. Oke. Jawabannya apa? Sampoan, bener gak? Yang itu salah. Kita belum pada makan nih. Nah, hari ini Bunda datang ya, kalau buat yang belum kenal, nama saya Bunda Rita ya. Jadi KH Ceria itu, kalian belajar kan dalam komunitas KH Ceria ya. KH Ceria itu sudah ada dari 9 tahun lebih. Nanti April besok sudah 10 tahun. Jadi Bunda mau mulai 10 tahun yang lalu ya. Memasuki tema baru, yaitu kebersihan. Di sini Bunda Nita hendak menyampaikan lesson atau yang disebut juga dengan pelajaran budi pekerti. Anak-anak yang hadir diajarkan bagaimana caranya menjaga kebersihan, mulai dari diri sendiri dan lingkungan sekitar. Di sini kan rusuknya ada berapa tingkat ya? Berapa tingkat? Hah? Berapa? 11? Nah, 16 sampai. Wow, tinggi ya. Nah, dari 15 sampai itu pasti banyak anak yang belum tahu. Kalian ajak ya, oke? Oke. Nah, tema minggu ini udah diganti nih. Jangan berisik. Bunda udah beli es krim loh. Ntar lagi pulang kita bagi es krim sama bagi minuman. Siapa yang mau es krim? Nah, duduknya pintar semuanya. Kalau mendengarkan lesson, duduknya di tangan di depan, semua tangan di depan. Duduknya tegak supaya nggak ngantuk dan kalian supaya nggak kayak nenek-nenek kakek. Jangan ngobrol. Yang ngobrol nanti nggak dapat hadiah ya. Boleh udah kasih tau ya. Oke, ya. Nah, tema minggu ini sudah diganti nih ya. Nanti buat mungkin 3 bulan ke depan kita akan terus ya mempraktekkan tema ya. Nggak hanya pelajari tema tapi dipraktekin dalam kehidupan sehari-hari ya. Semua bilang gini, kebersihan. Temanya apa? Jadi menjadi anak yang bersih. Oke, definisi dari kebersihan. Siapa yang tahu? Di sini udah tulisannya nih ya. Coba semua bilang kebersihan. Suatu keadaan atau kebiasaan menjaga diri dan lingkungan agar terbebas dari kotoran maupun penyakit supaya kita bisa hidup apa? Sehat, nyaman, dan bahagia. Siapa yang suka bersih? Jadi kalau tadi bilang definisinya orang bersih itu berarti suatu keadaan kebiasaan ya. Jadi kebiasaannya maunya hidupnya bersih itu apa sih? Kalau bersih itu berarti apa? Bebas dari apa? Kotoran maupun penyakit. Kalau misalnya kalian kalau kalian hari ini suka sama kotor, biasanya orang yang suka ngumpul sama kotor-kotor itu adalah jadi apa? Lama-lama jadi penyakit juga, jadi sumber ya. Contohnya apa sih kalau kayak lalat? Lalat suka ngumpulnya di mana lalat? Di mana? Bisa ketemu sampah ya, tempat kotoran dan busuk ya. Akhirnya lalat itu apa? Termasuk penyakit binatang yang banyak hal sehat atau yang kotor? Kalau dihinggapin makanan di lalat, biasanya apa? Udah ada apa ada? Kuman-kumannya ya, ada bakterinya. Nah, kalau kita hari ini suka yang bersih, berarti kita nggak mau ngumpul sama yang dorong dan kotor-kotor ya. Yang kotor bau yang kayak apa sih? Di mana tempat kotor? Di mana? Tong sampah. Apa lagi? Di mana lagi? Hah? Di mana? Di mana? Ada. Di mana? Siapa bisa jawab? Kamu tuh makanya aku kasih hadiah. Tadi tong sampah siapa tuh yang jawab tong sampah? Tadi jawab tong sampah siapa? Angkat tangan. Yang sama kok dari sini. Jawab.
deh, soalnya bingung nih, ya. Oke, jadi di mana tempat yang kalian lihat tuh tempat yang kotor? Di mana? Di mana lagi? Apa? Di selokan. Selokan tuh kalau misalnya nggak dibersih lama-lama bau. Itu mana lagi? Di bawah, betul. Selokan, bawah tadi di bawah. Ya, selokan itu. Yang putih, yang putih coklat. Putih coklat tuh. Ya, coba kita baca dulu. Nah. Oke, di mana lagi? Oke. Kotoran ya. Dia tadi udah mau TAI ya, tapi kotoran ya, kotoran manusia ya. Ya dan boleh lah, AI ya katanya. Iya. Ya. Jadi, api jangan berisik dong. Bener ya? Yang kotor, yang bau, katanya tai ya. Kita apa lagi? Kotoran hewan, ya betul. Ya. Nah, apa lagi? Bangkai tikus. Bangkai tikus. Lumpur ya? Oke, itu kotor ya, oke lumpur. Ya. Apa lagi? Apa lagi coba? Tahu? Tempat yang kotor bau. Apa? Udah penyakit ya? Sudah penyakit ya? Iya. Coba jawab sama Bunda. Apa ya? Ikan mati ya, jadi apa? Oke ya, oke ikan mati, oke. Nah, berarti kakak udah pinter nih. Nih, oke. Berarti, kamu tahu nih ya, contohnya yang sumber penyakit, sumber kotoran, bau ya. Jadi kita hari ini mau belajar bagaimana kita jangan dekat-dekat atau nggak suka sama hal tersebut ya. Kalau kita suka lama-lama apa? Lama-lama kita jadi punya kebiasaan nyaman. Udah nih biasa kotor nih. Biasanya udah biasa tidur di lantai, ada apa ya? Ada sampahnya, bodo amat kan tidur aja lah. Nah, kalau seperti itu lama-lama kita terbiasa dan kita apa? Nyaman. Udah nggak usah bedain lagi nih bersih sama kotor ya. Nah, untuk itu kita mau belajar ada 3 hal ya. Menjadi anak yang bersih, saya akan apa nih? Ya, untuk menjadi anak yang bersih ada 3 hal. Semua bilang saya akan menjaga hati dan pikiran. Nah, kalau kalian cari di Google, rata-rata pasti bilangnya apa? Kalau untuk menjaga kebersihan, pasti gini nih. Selalu ditambah apa? Kebersihan dan lingkungan ya. Apa? Tahu diri dan lingkungan. Nah, tapi kalau hari ini Bunda menerapkan apa di KH Ceria itu nggak kalah pentingnya apa? Semua bilang, jangan ngobrol. Nanti yang tuh kakaknya nanti tolong dong. Nanti Bunda juga mau minta ibu-ibu di sini ada nggak yang ibu-ibunya mau bantu KH Ceria? Jadi ini bantu untuk sebelum kita datang udah di absen dulu. Nanti Bunda kasih Tom and Jerry-nya, tulis nama anak-anak setelah mereka kasih pas absen ya, supaya apa? Kakak-kakak sama aku juga nih ya, ini banyak orang-orang baru. Bunda bahkan Kak Aji yang udah sering kesini ya nggak usah sebut nama anak-anak ya, saking banyak yang baru ya. Kita senang ada yang baru, tapi lebih senang lagi kalau bisa menyebut nama kalian ya. Oke, semua balik lagi ya. Jadi kalau dari karakternya tuh nggak kalah penting apa? Menjaga hati dan pikiran. Semua bilang menjaga hati dan pikiran. Kalau tahu nggak, kalau kita nggak jaga hati dan pikiran, itu jadi malah sumber apa tuh? Sumber dari apa? Hati kita jadi apa lama-lama? Jadi bisa musuh hati kita, bisa hati kita apa? Penuh dengan apa nih? Kalau kita lama-lama marah sama orang, kita mengampuni apa? Lakukan apa? Hatinya dendam ya, jadi apa? Penuh dengan iri hati, kesombongan. Enak nggak punya hati seperti itu? Itu malah jadi sesek ya. Pernah nggak sih aku aku kenal sama dia selalu begitu, jangan sama saya, gitu ya. Nah, kalau udah kayak gitu apa? Enak nggak?
sesak ya. Kalau orang yang ada penyakit di luar, ini penyakit hati lebih apa? Lebih parah ya. Orang kalau sakit kanker itu sumbernya dari apa? Yang paling utama ya, kalau diselidiki ya, orang yang sakit kanker rata-rata nih, kalau diselidiki biasanya orang nggak bisa ngampuni orang ya. Kalau kalian marah sama orang nggak bisa ngampuni ya, lama-lama apa? Jadi sel kankernya muncul ya. Kenapa? Karena kita mengampuni orang ya, hatinya apa? Sesak kesel ya. Biasanya nih, ya bicara tentang kita marah, kita dendam sama orang ya. Aduh, suami saya selingkuh, maaf, istri saya selingkuh nih, ya. Kita kesel, kita mengampuni, kita marah ya. Lama-lama apa? Mulai kesel-kesel ya. Nggak lama mulai rumah, terus apa? Makin kurus, kok kenapa ya tiba-tiba badannya makin kurus, makin lemes, dibawa ke dokter, dicek ada kanker katanya, ada tumor ya. Nah mungkin kelihatannya apa? Dari hal yang diperiksa itu, oh ini hal-hal yang apa? Sel yang menjalannya itu nggak beraturan, nggak bisa apa? Nggak dalam aturan tuh sel kanker kayak. Tapi lebih kalau kita telitiin sebenarnya bersumber dari hati ya. Makanya hati kita harus kita jaga ya. Dari apa? Semua bilang kemarahan, dari amarah. Semua bilang amarah. Yang keras amarah. Yang keras amarah. Iri hati. Kesombongan. Apa lagi? Apa? Dengki. Egois ya. Nah, terus apa lagi? Pikiran kita ya. Contoh pikiran kita. Kalau kita nggak biasakan untuk kita buang pikiran-pikiran jahat, ya bahkan pikiran-pikiran busuk, kita bisa loh tiba-tiba lewat pikiran ada orang yang lagi mandi di WC saya mau ngintip nah kalau kita nggak jaga nih kita bilang nggak apa-apa ngintip orang mandi, nah itu pikiran yang baik atau pikiran yang busuk? Yang baik ya? Nggak baik ya. Kalau nggak dijawab nggak dibuang cepat-cepat, nanti lama-lama kita apa? Mulai melakukan hal-hal yang jahat ya, mulai dari ngintip nanti ingin merencanakan hal jahat ya. Aduh saya pengen lakukan ini yang nggak boleh. Ya, misalnya apa? Kita boleh nggak perkosa orang? Biasanya orang perkosa tetap perkosa loh, karena apa? Pikiran dulu ya. Kita melihat, kita timbul pikiran jahat ya. Makanya nggak boleh kita apa? Hari ini kalau ada pikiran yang negatif, cepat-cepat kita bilang dibuang. Nah, kalau nggak bisa dibuang gimana caranya? Siapa yang tahu kalau nggak bisa dibuang? Kalau nggak bisa buang sendiri, gimana caranya? Minta bantuan siapa? Allah pintar. Nomor saja minta bantuan Allah Tuhan ya. Itu maha besar ya, maha kuasa. Jadi apa? Kalau kita nggak bisa, kita datang ke Allah sholat. Allah tolongi ya, bantu saya supaya saya bisa membuang pikiran jahat, pikiran yang busuk, pikiran yang kotor ya. Nah, kalau kayak gitu Allah bantu nggak? Tuhan bantuin nggak? Pasti. Kalau kalian nggak bisa, langsung mungkin kita terus terang sama orang tua ya, sama orang kalian percaya, kalian tak tolong ya. Karena itu apa? Kita tahu ya, kita terbatas tapi Allah tidak terbatas ya. Dia sanggup untuk menolong. Nah, yang kedua, semua bilang saya akan menjaga diri. Nah, tadi kan diri itu ada dari hati, pikiran. Nah, yang kedua ini kita bicara tentang apa? Tubuh ya, menjaga tubuh ya. Menjaga tubuhnya apa sih? Dari apa sih? Setiap hari mandinya berapa kali ya? Berapa kali? 5 kali. Oh. Setelah 5 kali. Ya, mandi 5 kali sampai 3. Oh, Pak. Gimana? Pagi, siang, malam? Beneran 3 kali? Nah, itu 2 2. 3 boleh, tapi begini loh, bener nih. Kita jawab yang lazimnya, jangan jawab yang lazim. Kalau kalian bukan, bukan. Aji perhatiin, perhatiin dong jawab dengan
sakit hati. Oke, saya dudukkan kartu saya. Duduk, saya. Nah, duduk ya. Nah, kalau kalian tahu mandi 2 kali, ya. Dari kapan sih mandinya? Bangun tidur. Nah, tidak lupa. Siapa yang langsung bangun-bangun langsung mandi dan pergi sekolah? Ada yang lupa? Hah? Belum parah. Kan udah bilang siapa baru sendiri, jangan orang ya. Kalau kita hari ini lupa gosok gigi, nanti kalau ngomong sama orang bau nggak? Bau ya. Terus kita apa? Kita kalau lupa gosok gigi, nanti kita kalau misalnya ngomong sama orang jadi kayaknya pak, udah ini ya, wah hawanya tidak bagus, tidak wangi ya. Nah, jadi harus sikat gigi, habis itu mandinya 2 kali. Tapi kalau kalian tahu hari itu kalian kotor, keringetan, habis dari main, habis dari tempat yang kotor, mandi 3 kali, 4 kali nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Itu justru orang yang bersih, ya. Terus apa lagi? Kalau kukunya harus diapain? Kalau nggak dipotong apa sih biasanya? Cacing. Seringkali kalau kalian makan, ya, ada orang yang bisa gigit jari, ya. Kalau makan pakai tangan, lupa cuci tangan, ya, udah panjang, sumber kuman ya, bakteri kan. Wah, di sini siapa yang pernah lagi kalian pup, ya, ada cacing keluar dari pantat? Siapa pernah? Siapa pernah? Udah pernah loh pas kecil. Jujur nih, udah jujur nih, pengakuan nih, ya. Waktu udah masih kecil, kan nggak tahu nih, lagi pup, tiba-tiba keluar yang panjang-panjang, putih-putih, kayak serkelingin gini. Kaget. Waduh. Nah, kalau kalian nggak menjaga kebersihan kuku, ya, terus jarang cuci tangan, kalau lagi makan, ya, lupa cuci tangan, lama-lama apa? Yang kita makan tuh tangan kita kan kotor ya, banyak bakteri, kuman, ya. Terus kita makan apa? Kadang-kadang kita nggak tahu di sayur ada cacing juga tuh, di mana-mana. Ya, kita mulut, lama-lama kita masuk makanan di mulut, ke mulut, ya. Cacingnya apa? Ikut kan? Kita tak? Nanti bertumbuh ya, jadi lapar, kenapa? Dikasih makan, dia juga ikut makan makanan di dalam mulut kita. Akhirnya apa? Tambah besar. Nah, nanti lama-lama sampai dulu ya. Tapi sini bener nggak pernah cacing. Bukan sih. Nah, kalau kalian mau lihat mengalami, biasakan untuk bisa 6 bulan sekali minum obat cacing. Siapa pernah minum obat cacing? Nanti. Minum obat cacing kan namanya obat apa? Apa? Obat Jadi kalau kalian mau pernah mengalami, biasanya minum obat cacing, ya. Nah, biasanya itu cacingnya keluar, ya, bisa keluar berupa cacing atau kadang berlebur, ya. Tapi itu perlu, ya, supaya kita bisa bersihin isi perut yang terbebas dari cacing, ya. Terus apa lagi? Siapa tahu kalau habis kalian pergi keluar, ya, satu sendal kena lumpur, harus diapain? Cuci. Bajunya diapain? Cuci. Dan kalau kita bisa ke rumah, kalau kita kan ada, kalau bunda di rumah gini, kalau pakai rumah, ganti baju rumah. Kalau kotor dari pergi, ya, keringetan, harus mandi dulu. Harus mandi ganti baju apa? Baju bersih. Nah, biasanya baju rumah, kalau kalian mau tidur, ya, ini kan tergantung budaya masing-masing sih. Ada bunda pernah, dulu bunda sih jualin, tapi belakangnya juga agak cuek ya. Tapi ada budayanya lebih bersih lagi. Pada waktu kalian tidur, ganti baju jadi antara baju pergi, baju rumah, sama baju tidur harus dibedakan supaya bersih ya. Nah, kalian harus mulai belajar nih hari ini. Wah, saya nih kalau di kotor, kalau kalian menjadi orang bersih, aduh, itu pas sekolah ketiga, angkat kaki kalian. Bersih gak kakinya? Bersih gak? Bersih ya? Aku juga kotor.
bisa buat ini lagi nih sakit batu kulit ya, batu kulit ya. Oke, semuanya ya. Sekarang yang ketiga, semua bilang menjaga lingkungan. Kalau lingkungan mana aja coba? Siapa tahu lingkungan? Semuanya. Pertama, awalnya apa? Kalau lingkungan pertama dapat tinggal dulu ya, tempat tinggal. Tempat tinggal. Kamu sebagai lingkungannya apa? Lingkungan sekitar, bahkan kota dan bangsa ya. Boleh tanya, siapa mau jadi anak yang bersih? Siapa mau jadi anak yang bersih? Betul ya? Semua bilang saya. Mau. Jadi anak yang bersih. Saya mau menjaga hati dan pikiran. Yuk, pegang hati dan pikiran. Saya mau menjaga tubuh untuk tetap bersih. Saya mau menjaga lingkungan, tempat tinggal, sekitar, kota, dan bangsa. Anak yang bersih. Saya loh. Siapa ya? Anak yang bersih. Saya loh. Jam belajar sudah selesai, waktunya pulang nih. Seneng banget ya, sebelum pulang adik-adik dapat oleh-oleh dari Bunda Nita. Berakhir sudah kegiatan bimbel gratis Kahal Ceria di area Nagrak. Terima kasih untuk Sobat Kahal yang sudah menonton ya. Sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.